Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Bulega. Semoga kita semua diberikan rahmat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki kesehatan, rezeki halal dan barokah, dan diberkahi segala urusan kita, diperlancar segala urusan kita. Amin. Kali ini saya akan menampilkan suatu video di mana salah satu seorang yang mana orang ini mempunyai channel Gus Ahong. Beliau memberikan prediksi dan memberikan persangkaan bahwa pertemuan pada tanggal 25, 26, 27 Agustus antara dua belah pihak, yakni pihak dari Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Qurtubi, yang mana dalam acara tersebut ada ketua panitia yang bernama Kiai Imam Ibrahim ya, dan ketua panitia acaranya ini pernah streaming dalam channel KBN katanya dengan Gusmar. Nah, ketika melihat pembicaraan antara Gusmar dan ketua panitia acara ini ya, 25 Agustus, Gus Ahong memberikan statement pernyataan atau prediksi bahwa acara ini sudah disetting sedemikian rupa, dan mana hasilnya nanti pasti sudah ditentukan, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, atau tidak ada satu kepastian benar atau salah. Mari kita menyikapi hal ini seperti apa yang saya sampaikan. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin aina sukhti tubdil masawir. Yang namanya rasa cinta, menilai dengan rasa cinta, dengan rasa suka kepada seseorang, maka tidak akan kelihatan aib dan celahnya. Begitu pula jika dilihat dengan mata kebencian, ketidaksukaan, maka yang tampil malah selalu salah, selalu tampil kesalahan-kesalahan. Jadi mari kita menilai dengan imbang, dan ini pernah saya sampaikan, jika memang mau menggunakan keilmuan, melihat dari data-data, dari keilmuan, ilmu nasab, maka hasilnya tetap ini akan perbedaan. Mau sampai berseteru sampai kapanpun, ini hasilnya tetap perbedaan. Karena ini memang sudah, setelah kita lihat dari video-video YouTube, di channel-channel YouTube itu semuanya sudah saling melengkapi, baik dari pihak Kiai Haji Imaduddin dan pihak Kiai Haji Qurtubi atau para habaib. Semuanya sudah saling melengkapi. Di video channel itu semua sudah lengkap, baik di website atau di laman-laman channel lainnya. Semua sudah, hampir semua. Nanti pasti ketika pertemuan 25 Agustus hasilnya tidak jauh seperti apa yang ada di YouTube, di laman-laman channel atau di halaman website atau blog, tulisan-tulisan yang lain. Pasti tidak jauh seperti itu. Jadi hasilnya sudah hampir kita ketahui, dan sudah saya jelaskan, itu pasti nanti ikhtilaf, perbedaan dan perselisihan. Intinya tidak akan menemukan mana benar mana salah, seperti itu. Jadi ini bukan masalah disetting atau semacamnya, tapi memang prediksi kita semua pasti seperti itu jika Anda mengikuti. Makanya dalam bidang ilmu nasab yang telah saya baca dan saya lihat dan saya cari, hasilnya tetap seperti itu. Jadi jangan Anda mengedepankan kebencian atau kecintaan dalam masalah ini masalah keilmuan. Nah, mari kita lihat video dari Gus Ahong, channel Gus Ahong. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan sementara saya dari hasil amatan saya terhadap live streamingnya KBN Nusantara yang dinakodai oleh Pak Dimar atau Gusmar dengan ketua panitia debat terbuka antara Buya Qurtubi dan Kiai Haji Imaduddin Utsman di Kesultanan Banten tadi malam. Setelah saya amati jawaban-jawaban dari TP Imam Ibrahim, kesimpulan saya sementara, ya, saya bukan mengeklaim, mohon maaf, saya bukan mengeklaim ataupun saya menjustis, enggak, bahwa hasil dari debat terbuka antara Buya Qurtubi CS dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman di Kesultanan Banten ini bisa ditebak.
Dan ini sepertinya sudah ada maksud saya sudah ada settingan. Jadi hasil nanti sudah disetting. Begitu, mohon maaf ya, mohon maaf. Beliau mengatakan hasil nanti sudah bisa ditebak. Oh, ini hampir semua kita bisa menebak. Hasilnya pasti ya perbedaan, intinya makhtalafi. Tidak akan menemukan hasil batal atau diterima secara sahih atau batil, benar atau salah, tidak. Tapi ini tetap perbedaan. Semua sudah memprediksi demikian. Yang pertama bahwa dalam debat terbuka nanti ini tidak ada atas namaan, tidak ada atas nama Robitoh Alawiyah, tidak ada atas nama Naat. Dalam hal ini adalah keturunan Wali Songo. Akan tetapi bahasanya yang pro yakni Kiai Haji Imaduddin Usman, dan yang tidak pro atau kontra pihaknya Kiai Haji Qurtubi atau Buya Qurtubi. Nah, katanya dalam streaming pembicaraan antara Ketua Panitia dan Gus Dimar bahwa Gus Dimar mengatakan nanti itu dalam acara tersebut perdebatan ini tidak mengatasnamakan Naat atau Robitoh Alawiyah, tapi antara yang pro kepada Kiai Haji Imad dan yang kontra. Yakni ini intinya ya, debat antara Kiai Haji Imad dan Gus Kiai Haji Qurtubi. Jadi seperti itu. Dan kita sama-sama tahu Kiai Haji Imad ini dari pihak mana, Naat dan Kiai Haji Qurtubi dari pihak mana, para habaib Ba'lawi. Kan sudah jelas. Memang tidak mengatasnamakan Naat dan Robitoh Alawiyah. Nah, kalau dipakai dengan mengatasnamakan sama-sama dari keduanya, pihak Robitoh dan Naat, tentu ini akan semacam menimbulkan konflik yang sangat nampak tidak, kedengarannya kurang bagus, kurang baik. Konflik yang terlalu mencolok. Ternyata Naat dan habaib ini berkonflik. Nah, itu kan kurang bagus untuk menyelesaikan masalah. Maka kita harus mengambil jalan tengah dan secara bijak. Ini antara Kiai Haji Imad, dan pihak Kiai Haji Qurtubi. Jangan mengatasnamakan Robitoh dan Naat. Sama-sama kita tahu Kiai Qurtubi dan lainnya dari pihak Robitoh dan Kiai Haji Imad dari pihak Naat. Tidak usah diperjelas. Tapi ujung-ujungnya nanti di Kesultanan Banten ada surat kesepakatan, ya, surat kesepakatan antara Robitoh, kalau nggak salah ya saya, antara Robitoh dengan pihak Naat ini menandatangani persetujuan, yang mana salah satu isi dari persetujuan masing-masing antara Robitoh Alawiyah dan Naat ini jamaahnya atau muhibbinnya, kalau ada yang salah atau tetap masih mencaci maki antar dua kubu, ini harus ditegur. Loh, awalnya kan tidak ada atas nama Robitoh dan Naat. Kenapa ada persetujuan semacam itu? Berarti kan sudah disetting begitu loh. Nah, setelah perdebatan nanti ada persetujuan, surat persetujuan antara Naat dan Robitoh harus memberi persetujuan bahwa jika ada salah satu oknum dari kelompoknya masing-masing, ada yang mencaci, ada yang mencela, ada yang memprovokasi, nanti itu harus ditegur. Nah, jadi permasalahannya hanya itu. Ya jelas, ini kan memang untuk perdamaian, untuk kemaslahatan. Artinya dari kedua belah pihak harus sama-sama saling menahan dan berhenti lagi untuk konflik terus menerus. Sudah berjalan berapa bulan. Nah, ini kan yang diinginkan seharusnya dari pertemuan ini. Seharusnya ini kita harus sepakat semua. Hasilnya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, ini juga meskipun sudah ada surat persetujuan untuk menahan atau menegur salah satu kelompok yang mencaci maki, itu di YouTube tidak akan bisa. Setiap komentar-komentar itu banyak. Tidak mungkin kita atau pihak keduanya ini bisa mengontrol orang-orang di komentar YouTube, di Facebook, atau di medsos. Siapa yang bisa menegur mereka? Mendamaikan dua belah pihak. Ini upaya. Jangan lagi
digembosi, jangan lagi dicari celahnya, jangan dihalangi untuk mendamaikan. Yang kedua, bahwa pembesar-pembesar Rabithah Alawiyah ini tidak hadir, walaupun toh di situ nantinya ada Habib Hanif. Kalau Habib Hanif menurut saya ya tidak mewakili yang selama ini dikehendaki oleh Kiai Haji Imaduddin lah dan muhibbin-muhibbinnya. Padahal tesis sebenarnya yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu adalah pembesar-pembesar Rabithah Alawiyah, dalam hal ini adalah ketua umum Rabithah Alawiyahnya sendiri. Akan tetapi di debat Kesultanan Banten, Pak Taufik Assegaf ini tidak bisa hadir. Walaupun alasannya berbeda lagi. Yang dulu alasannya karena tidak bisa hadir karena ada waktu yang bersamaan, ada agenda acara yang bersamaan sehingga Pak Taufik Assegaf ini tidak bisa hadir. Kemudian alasan kemarin lain lagi yang disampaikan oleh TP Imam Ibrahim karena sakit. Karena sakit. Ya, wallahu a'lam lah, ngeles apa enggak ya, wallahu a'lam. Kemudian Rizik Syihab, Pak Rizik Syihab ini juga tidak bisa hadir karena masalah hukum tahanan kota. Nah, ini ya janggal lah. Ya, agak janggal. Kemarin itu mau umroh kok, akan tetapi tidak bisa diizinkan karena memang kasus hukum gitu. Ya, wallahu a'lam. Dan yang kedua, alasan kenapa ini settingan, kata channel Gus Ahong ini, karena nanti dalam pertemuan 25 Agustus ini perwakilan dari Rabithah Alawiyah itu adalah Habib Hanif, dan mungkin atau ada yang lain juga, tapi Habib Hanif. Dan ini kurang memuaskan karena tujuannya salah satu yang ditarget itu adalah tokoh Rabithah, yakni Habib Taufik dan Habib Rizik. Habib Taufik dan Habib Rizik tidak bisa hadir. Nah, dengan spekulasi-spekulasi beliau tentang kemungkinan-kemungkinan yang beliau katakan bisa ngeles atau semacamnya. Nah, ya menurut dari apa yang disampaikan pada video-video channelnya orang lain, banyak yang mengatakan Habib Taufik kan orang sibuk, 3 hari untuk standby, untuk siap mengosokkan waktu 3 hari untuk pertemuan tersebut. Nah, ini kan kalau sekelas Habib Taufik tentu wajar. Orang-orang yang cukup terkenal sedikit saja membutuhkan waktu 3 hari itu, menggunakan untuk satu acara itu sulit. Apalagi nih Habib Taufik. Dan atau ada alasan lain, kurang tahu, mau pakai kaidah husnudzon atau mau pakai kaidah suudzon, seperti itu wajar menurut saya. Dan kemudian Habib Rizik tidak bisa hadir juga karena karena beliau masih dalam tahanan kota, ya kan wajar, bukan lari dari tanggung jawab atau semacamnya. Dan kata Gus Ahong ini janggal jika alasan karena tahanan kota. Karena apa? Karena sebelumnya Habib Rizik sudah mau umroh, ya sudah mau umroh tapi gagal karena tahanan kota. Loh, kok janggal? Kan benar, mau umroh gak jadi karena tahanan kota. Ini kan berarti benar, kok jadi janggal? Sama kan alasannya, berarti tidak jadi umroh karena tahanan kota. Nah, menurut saya kalau Habib Hanif yang hadir mewakili Rabithah itu sudah cukup, meskipun ya mungkin kurang memuaskan dari pihak Kiai Haji Imad. Habib Hanif ini dalam Rabithah orang yang memberi banyak peran dalam Rabithah, bukan yang kerucut-kerucutnya. Kalau istilah dalam main catur ini bisa benteng atau ya seperti itu. Intinya pembesar, bukan kerucut ya. Terus ya. Kemudian TP Imam Ibrahim itu menjelaskan bahwa nanti itu masalah hasil debatnya itu tidak ada tahqiq kalau nggak salah. Karena ini masih masalah mukhtalafun fiqh. Ya. Loh, tujuannya dari debat itu apa? Yang selama ini yang menjadi objek kan Pak Alawi ini bisa menunjukkan rujukannya nama Ubaidillah apa tidak toh? Sehingga ketika dalam debat terbuka nanti, kalau memang Rabithah Alawiyah tidak bisa menunjukkan, dalam hal ini ya Buya Bertu bilang tidak bisa menunjukkan rujukannya,
maka akan ya tidak disahkan begitu loh. Memang Mbah Alawi bukan Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah maksud saya, kan begitu. Nah, kemudian juga kata channel Gus Ahong, nanti hasilnya ini tidak ada pentahkik, tidak ditahkik kan? Ya, tidak ditahkik ya. Artinya ini nanti mukhtalaf tetap ya, mukhtalaf. Jadi ini settingan katanya, hasilnya pasti mukhtalaf. Loh, yang diinginkan beliau ini harus ada hasil benar atau salah, batal atau diterima. Salah satunya harus. Ya ini namanya perdebatan. Harus ada hasil yang jelas kata Gus Ahong. Yang kita tahu dalam perdebatan itu tidak selalu ada hasil yang pasti. Contoh ya, dalam masalah perdebatan antara Ahlus Sunnah dan Wahabi misal, apakah pernah ada penjelasan bahwa yang menang Ahlus Sunnah atau yang kalah Wahabi? Dan hasilnya akan paten ini salah, sudah diterima lagi pendapat Wahabi selamanya, yang Ahlus Sunnah diterima selamanya, kan tidak pernah ada seperti itu. Nah, Ahlus Sunnah Wahabi sering debat agama antara Islam, Kristen atau Yahudi atau Hindu, sering. Apa ada keputusan yang memenangkan salah satunya? Mentahkik? Tidak kan? Ini bukan bahsul masail. Bahsul masail pun nanti meskipun ada seperti dikira benda kerap, itu hasilnya mukhtalaf. Itu bahsul masail. Kenapa mengeyel untuk harus ada satu hasil, yakni diterima atau ditolak? Selain itu tidak boleh. Nah, kenapa? Kan memang dalam keilmuannya, jika kita menilai dari keilmuan, bukan dari kebencian atau kecintaan, memang hasilnya seperti itu. Hasilnya mukhtalaf. Jika Anda paham dalam keilmuan yang kita baca dalam ilmu nasab atau fikih. Kesimpulan nanti dalam debat terbuka yaitu as-sulhu, ya damai. Intinya kesimpulan nanti hasil dari pertemuan itu adalah as-sulhu, damai. Yaitu yang harus kita harapkan. Kita harus saling menahan apapun keinginan kita. Dalam masalah pembahasan ini harus mengikuti ketentuan keilmuan dalam baik ilmu nasab atau ilmu fikih atau ketentuan hukum. Jangan menggunakan emosi, jangan menggunakan kebencian atau kecintaan menjadikan alasan untuk mengambil keputusan harus mengikuti pihak yang mana, harus mengikuti keinginan siapa, tapi harus mengikuti keilmuan. Tidak boleh ada perbedaan, harus satu hasil. Itu berarti bukan mengikuti keilmuan, sedangkan dalam ketentuan keilmuannya hasilnya seperti itu. Apalah artinya debat berjam-jam nanti, ya, apapun hasilnya, tapi ujung-ujungnya as-sulhu. Semestinya, ya, hasil debat nanti ya satu, benar apa enggak begitu loh. Kalau benar ya oke lah. Dan saya pun juga begitu. Kalau memang benar, saya akui. Kalau tidak ya enggak, kan begitu. Nah, beliau kan ngotot harus satu hasil. Nah, nanti saya kalau memang hasilnya benar, saya mengakui. Dan permintaan yang harus beliau diharuskan oleh Gus Ahong seperti sama Ki Haji Imad, harus ada nama dalam kitab nasab. Intinya ini kalau persyaratan yang diberikan oleh Gus Ahong ini kan beda, harus satu hasil, tapi hasilnya harus mengikuti syarat, persyaratan dan ketentuan-ketentuan menurut Ki Haji Imad, bukan ketentuan-ketentuan menurut ulama yang lain. Nah, ini yang repot. Harus satu hasil tapi mengikuti ulama yang diikuti Ki Haji Imad, bukan ulama yang diikuti pihak sebelah. Berarti kan sama saja bohong. Ibarat perang, ting 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 ting. Pihak musuh ini masih memerang saya, kok sudah sulhu, damai. Padahal musuh ini masih tetap menyerang kita, begitu loh. Ya. Nah, ini kok malah penjelasannya menyamakan dengan perang. Kita perang, ding 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 ding. Kita damai, tapi kita masih diserang. Apa yang diserang? Apa yang diserang?
Di sini yang kita pahami ya. Jadi seakan-akan ini ada unsur semacam yang namanya poli, ya itu kan yang diserang. Paham lah ya. Dan yang terakhir, semestinya kesepakatan di Kesultanan Banten nanti bukan antara pihak Robitoh Alawiyah dan Naat saja. Itu berarti mementingkan antara keduanya, antara Robitoh Alawiyah atau Naat, mohon maaf. Tapi ini adalah ranahnya nasional, ya, ranahnya Indonesia begitu loh. Sehingga sebaiknya di kesepakatan nanti, ya, baik dari pihak Naat maupun Robitoh Alawiyah, ketika ada jamaahnya, ketika ada anggotanya yang mencaci, baik mencaci antara keduanya maupun mencaci pemerintah maupun mencaci presiden kita, itu harus ditegur secara publik begitu loh. Kok malah ujung-ujungnya pelariannya ke masalah ini poli? Nanti kesepakatannya harus bla 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 bla. Bukan hanya tidak boleh mencaci antara kedua belah pihak, bukan hanya menahan diri dari kedua belah pihak, tapi harus berhenti mencaci siapa dan siapa dan siapa. Apakah ini cuma penyampaian dari Gus Ahong yang membawa kita memikirkan ini kepada itu, atau bukan? Semoga segera selesai dan kita berdamai, kita bersatu. Demikian, salah kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.